Renungan saya akan saya mulai dengan bacaan kitab suci hari ini yang nampaknya sangat keras dan tegas. Hai kamu orang munafik. Ya, itu bacaan pertama. Bacaan Injil. Bacaan pertama kalimatnya itu. Kehendak baik ada pada kami, tetapi perbuatan baiknya tidak ada. Kehendak baiknya ada, niatnya ada, tetapi perbuatan baiknya tidak ada. Suatu ketika ada seorang dari Swiss, seorang antropolog, dia tertarik ingin meneliti orang Indonesia. Bagi orang Eropa ini, orang Indonesia itu cukup unik. Karena apa? Sukunya banyak, pulaunya banyak, makanannya juga beda-beda, tariannya beda, musiknya beda, pokoknya sangat beraneka ragam. Beda sama negara dia di Swiss, cuma begitu aja gitu ya, karena negara Eropa yang kecil. Lalu dia mencoba meneliti sebetulnya sifat orang Indonesia yang paling sejati itu apa? Apakah ada kemiripan antara orang di ujung Sumatera sama orang di ujung Papua? Dia melakukan penelitian dari Merauke lalu ke arah barat, ketemu saya di Kota Padang. Kalau ketemu di Kota Padang berarti sudah hampir selesai. Lalu saya tanya, kesimpulannya apa? Sifat orang Indonesia yang agak mirip dari ujung Papua sampai ujung Sumatera, sifat orang Indonesia yang mirip itu apa? Jawaban dia menarik. Sifat orang di Indonesia yang di mana-mana ada itu adalah hipokrit. Hipokrit. Hipokrit itu apa yang ada di hati beda dengan apa yang kita katakan. Apa yang kita niatkan beda dengan apa yang kita lakukan. Itu hipokrit. Apa yang ada di perasaan kita belum tentu yang keluar dari mulut kayak gitu. Terus saya tanya, suku mana yang paling hipokrit? Anda sudah tahu jawabannya, suku mana? Nah, Anda sendiri yang mengatakannya. Orang Jawa. Kenapa? Hipokrit belum tentu dosa. Hipokrit itu bisa jadi masalah sopan santun. Kalau saya ditanya di Solo sama Bule, sama Pak Le, sama Pak D saya, Romo sampun dahar, maka di mulut ini harus jawab sampun, sampun, matur nuwun Pak D. Padahal sebetulnya aslinya perut saya lapar. Tapi di mulut ini saya harus ngomong sampun. Karena apa? Karena ini masalah sopan santun. Hipokrit dalam arti sopan santun belum dosa. Tetapi yang paling ngeri kalau hipokrit itu masuk ke perkara moral. Apa yang kita lakukan itu berbeda dengan apa yang kita janjikan dan kita niatkan. Kalau kita ikut persekutuan doa, kita bisa nyanyi dengan penuh semangat pakai musik yang bagus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sampai meremelek itu nyanyi. Bahkan beberapa sampai jatuh-jatuh. Tapi pertanyaannya, setelah keluar PD, keluar ibadah, dosanya jalan terus gak? Dosanya jalan terus. Di dalam rumah ibadah kita sangat rohani, kita sangat memuji memuliakan Tuhan. Tetapi kadangkala di luar rumah ibadah perbuatan kita tidak seperti itu. Persoalannya apa? Roh jahat tidak pengen kita melakukan apa yang baik dan benar. Roh jahat pengen selalu menggoda kita. Dan cara roh jahat menggoda selalu lihai. Suatu hari ada 5 romo pergi ke Makau. Waktu itu saya, Romo Fritz, Romo Danto, Romo Viko, sama satu dari Sumatera Utara, saya lupa namanya teman saya itu, berlima
pergi ke kota Makau. Awalnya memang kami pengen ziarah ke sebuah biara. Di sana ada biara. Terus juga ada gereja yang dibom atom yang kena bom oleh Amerika, ya. Jadi rusak gerejanya. St. Paul Church, tinggal reruntuhan gereja. Lalu setelah kunjungan biara, setelah foto-foto di gereja yang kena bom itu, lalu kita makan, jajan, kue apa itu ya, yang kue Portugis di sana. Setelah itu mulai bosen, aduh ngapain lagi ya kita di sini. Terus saya mulai berkata, teman-teman, sudah ada yang pernah masuk kasino atau belum? Di Makau itu pusatnya main judi, ya. Main judi. Saya tanya, sudah ada yang pernah main kasino belum? Belum lah, dosa itu, nggak boleh. Yuk kita coba, saya bilang begitu. Karena waktu saya SMP SMA, saya itu suka main judi sama tukang-tukang beca di kota Tangerang. Pulang sekolah, saya bukan ngerjain PR, saya nongkrong sama tukang judi, main beca. Main judi, main judi koprok, judi QQ, judi blackjack. Nah, terus Romo Danto yang saleh dan rajin doa bilang begini, jangan lu dosa main judi. Enggak, kita cuma lihat-lihat aja, saya bilang. Kalau lihat-lihat doang nggak dosa, saya bilang begitu. Ya udah deh, kita masuk. Akhirnya masuklah 5 Romo ke kasino. Sesuai niat awal, cuma keliling lihat-lihat. Setelah keliling lihat-lihat 10 menit bosan. Lalu saya mulai bertanya, mau coba main nggak? Nggak boleh, kata Romo Danto, dosa besar main judi. Nggak, cuma buat hiburan aja main-main. Terus Romo lain berkata, emang kamu bisa? Emang lu bisa mainnya? Bisa, gue pernah main judi, saya bilang begitu. Ya udah gini deh, kita saweran 100-100. Jadi 100 terkumpul 500 Hong Kong dolar, ya. Itu kurang lebih nilainya 600.000 rupiah, kurang lebih 500 Hong Kong dolar itu sama dengan 600.000 rupiah. Maka mainlah saya di depan, teman-teman saya 4 orang di belakang. Main blackjack, menang. Dalam tempo 5 menit, uang kita yang tadinya 500 tiba-tiba menjadi 3.000 Hong Kong dolar. Wih, tumben ini, seumur-umur saya main judi, saya belum pernah menang. Ini kok di Makau saya bisa menang. Setelah saya lihat ke belakang, teman saya lagi tumpang tangan. Terus teman saya Romo Danto bilang lagi, Yus berhenti, stop. Ditepok pundak saya. Aduh Danto, kalau lagi hokinya lagi bagus, pundak ini nggak boleh ditepok, nanti hokinya terbang. Saya bilang begitu. Ya udah, gini, 2.500 simpen, 500 saya pakai main lagi ya. Kalah, pinjam 500, kalah, pinjam lagi 500, emosi. Akibatnya ludes, duitnya habis. Lalu teman saya berkata, lu sih serakah, kata dia. Teman-teman, itulah roh jahat caranya bekerja. Awalnya kita nggak mau berbuat dosa, tapi roh jahat berkata nggak apa-apa, sedikit doang, nggak ada yang lihat, nggak apa-apa. Terus masuk, akhirnya kita terjerembab pada sebuah dosa yang kita menyesali itu. Mau dosa judi, mau dosa korupsi, mau dosa seksualitas, itu sebetulnya cara kerja roh jahat begitu. Ya. Jadi hari ini pesan bacaan kitab suci, saya kira kalau kita sudah tahu apa yang baik dan benar, mari kita lakukan itu.
Jangan sampai kita dikatain oleh Tuhan Yesus, hai kamu orang munafik. Ini poin pertama terkait bacaan kitab suci hari ini. Poin kedua adalah tentang ulang tahun PD pelayanan kasih ini. Saya punya keyakinan begini Bapak Ibu, orang bisa bertumbuh dalam iman, bisa secara pribadi, bisa dia masuk ke dalam kamarnya berdoa, gak ketemu sama orang lain, dia bisa bertumbuh dalam iman. Tetapi kalau orang bisa menemukan komunitas yang pas untuk dia, ya, di mana dia bisa menyatukan doa, dia bisa menyanyi bersama, dia bisa pelayanan bersama, ini ibaratnya booster untuk iman kita. Pertumbuhan iman kita akan makin kuat dan makin bagus ketimbang kita sendirian. Maka saya merasa pentingnya komunitas itu luar biasa. Dan kalau komunitas itu makin lama usianya, sudah 35 tahun, saya percaya komunitas itu bagus. Kalau komunitas itu nggak bagus, biasanya baru setahun sudah bubar. Tapi ini sampai 35 tahun tetap eksis, tetap pelayanan, berarti ada Roh Kudus di komunitas ini. Itu yang harus disyukuri, ya. Dan itu tanda-tanda Anda yang suka hadir dalam komunitas seperti ini, yang rajin pelayanan seperti ini tanda-tanda imannya sehat, badannya juga masih pada sehat. Saya selalu menganalogikan seperti ikan koi saya. Saya suka pelihara ikan koi di Jakarta. Ketika saya dikasih ikan koi, yang memberikan koi itu bilang begini, Romo harus bisa membedakan mana ikan koi yang sehat dan mana ikan koi yang mau mati. Ya. Lalu katanya begini, ikan koi yang sehat itu adalah masih sering kumpul berenang bersama teman-teman. Kalau dilempar pelet langsung berenang bersama. Tapi kalau ikan koi yang mau mati itu biasanya nggak mau kumpul dan nggak mau berenang bareng-bareng. Ikan koi yang mau mati itu biasanya langsung mendelep ke bawah, diem, nggak mau kumpul, ya. Maka kalau ada umat yang susah diajak ke komunitas, susah diajak ke lingkungan, susah diajak PD seperti ini, nggak usah dikhotbahin kasih ayat, nggak usah. Ceritain aja ciri-ciri ikan koi yang sehat dan ciri-ciri ikan koi yang mau mati, ya. Kalau seperti Anda yang masih rajin ikut kegiatan di sana sini, termasuk datang ke persekutuan doa ini, diajak ziarah ikut, diajak rosario ikut, diajak praise and worship ikut, diajak ngunjungin orang sakit juga ikut. Itu tanda-tandanya Anda matinya masih lama. Berarti Anda masih sehat. Kalau udah diem aja di kamar, itu tanda-tanda. Dulu ibu saya, ketika ibu saya mulai memasuki masa tua lansia, saya bilang sama ibu saya, Bu, ibu kalau diajakin pergi kemanapun sama kelompok-kelompok, entah lingkungan, entah wanita Katolik, entah kelompok lansia, ikut ya Bu. Terus ibu saya bilang, sopo yang bayarin nanti? Aku yang bayarin. Aku bilang, pokoknya ibu mau ziarah, ibu mau senam, ikut. Saya bilang begitu. Beneran ya? Ya. Wah. Maka ibu saya ketika masih sehat ikut acara macam-macam, ya. Nah, suatu ketika ibu saya telepon, Yus, aku mau diajak ziarah ke Kanada. Weh, Kanada mahal loh Bu, Amerika itu pakai dolar. Bayar berapa Bu dolarnya? Saya tanya gitu. Opo pakai dolar, ora pakai dolar, kata ibu saya. Itu loh, Goa Maria Kanada Rangkas Bitung. Itu naik kereta bayar 10.000 sampai dari Tangerang. Oh, kalau cuma Rangkas Bitung, Tangerang 20 lansia aku bayarin, aku bilang begitu.
Tapi ketika ibu saya sehat, ibu saya pergi ke sana kemari. Tapi ketika ibu saya mulai diajak ke sana kemari, mulai berkata, enggak ah, aku di rumah aja. Bu, ada acara sama Bapak Uskup, orang tuanya kumpul sama Bapak Uskup. Aku capek Yus, aku di rumah aja nonton pakai YouTube, kata ibu saya. Saya langsung ingat ikan koi saya. Dan benar ibu saya habis itu sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, lalu sebulan di rumah sakit Carolus, lalu meninggal dunia. Jadi pesan saya sederhana, rajin-rajinlah ikut komunitas supaya panjang umur, sehat lahir batin, ya. Saya kira ini penting ya, ketemu teman, nyanyi bersama, pelayanan bersama, ini penting buat kita. Teman-teman yang diberkati Tuhan, malam hari ini tidak terasa sudah 1 minggu tepat kita memulai novena kita. Luar biasa ya, saya sendiri merasa sangat didukung oleh Anda semua yang hadir, karena di tengah persiapan untuk ujian semester, murid-murid saya, persiapan untuk tahun ajaran baru, penuh dengan rapat. Semangat Anda semua yang mengikuti novena ini, yang menemani saya berdoa, itu yang membuat saya tetap bersemangat. Maka terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kalau bolong-bolong nggak apa-apa, nanti bisa lihat siaran tundanya ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya, semangat. Oke. Tulis semangat. Kita saling menyemangati satu sama lain. Karena ini indahnya gereja, kita selalu punya platform untuk saling menguatkan, saling mendoakan. Saya bahagia sekali bisa tahun ini bernovena dengan Anda. Kalau di total setiap hari yang hadir itu sekitar 15.000, 20.000 orang dari 3 platform setiap hari, baik langsung maupun tunda. Itu indah sekali menurut saya. Thank you ya, Tuhan memberkati. Malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang karunia. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana memanfaatkan karunia yang ada pada kita. Romo mulai dengan cerita seperti biasa. Jadi karena saya kepala sekolah, saya itu punya banyak sekali siswa dan siswi yang luar biasa. Ada 400-an siswa-siswi Romo. Satu yang mau saya ceritakan, satu siswi namanya Aurel. Aurel ini sekarang kelas 2 SMA dan tingginya itu tidak sampai 1 meter tinggi badannya. Dia dilahirkan mengidap dwarfism itu ya, jadi seperti dwarf atau bahasa Indonesianya kurcaci ya, agak pendek. Tapi saya begitu kagum dengan Aurel ini. Niatnya satu, dia ingin membaktikan dirinya sebagai seorang suster biarawati. Saya selalu terpesona dengan Aurel ini. Percaya diri dan begitu empatik. Tingginya kecil sekali. Kalau kami dijejer, saya tidak bisa tunjukkan foto anak hebat ini. Tingginya tidak sampai 1 meter, tapi dia begitu aktif dalam pelbagai kegiatan, paduan suara, dia ikut, bahkan dia ikut latihan kepemimpinan bersama para marinir, dia juga sangat aktif membantu teman-temannya. Saya kagum dengan anak ini. Saya kagum sekali. Jadi di sekolah ini saya merasa banyak belajar karena melihat realitas manusia yang jauh lebih beragam, jauh lebih luas, dan merasakan artinya punya hati Bapa itu seperti apa. Kadang-kadang kan
apa ya, Anda umat-umat Allah ini manggil saya Roma, Romo, Roma, Romo. Roma, Romo, Roma, Romo kan, jadi Anda memanggil saya Bapa, Father. Tapi betul deh, ini saya tahun-tahun ini sangat bersyukur boleh menjadi kepala sekolah. Dan sebentar lagi tugas saya akan berakhir sebagai kepala sekolah, tapi saya bersyukur sekali bahwa saya dibentuk untuk punya hati seorang bapa. Dikelilingi dengan anak-anak yang mengatasi kekurangan dirinya, dan lebih lagi, bukan hanya mengatasi kekurangan diri mereka, mereka justru menampakkan emasnya dalam semua keterbatasan. Aurel yang punya keterbatasan fisik itu tidak membiarkan keterbatasan fisiknya itu menghalangi cita-citanya. Jadi kita itu pakai sistem moving class di kelas ya. Jadi anak-anak nanti keliling sesuai dengan kurikulum Merdeka seperti orang ngampus di kampus sudah kuliah itu. Jadi apa? Keliling, 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 dan itu capek loh. Sekolah kami 4 lantai, naik tangga, dan Aurel ini dengan penuh semangat naik, turun, pindah kelas ini, pindah kelas itu. Dan satu yang tidak bisa digoncang, cita-citanya yang tadi mau jadi suster itu. Dia tahu bahwa Aurel ini tahu bahwa dia dwarf, dia agak kecil badannya, tetapi dia bilang, Romo, saya akan mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Saya jarang melihat iman sebesar ini. Luar biasa. Aurel mengajarkan pada Romo bahwa yang namanya karunia Roh Kudus itu tidak bisa dikekang oleh tubuhmu. Yang namanya karunia Roh Kudus yang otentik itu tidak bisa dikekang oleh kekuranganmu. Katakan saat ini, malam ini, kekuranganku tidak bisa mengekang karunia Roh Kudus yang ada di dalamku. Oh yes, yes, yes. Karunia Roh Kudus tidak bisa dikekang oleh kekuranganmu. Jadi teman-teman yang diberkati Tuhan, saya harap kita semua sadar, kita punya kekurangan ya dong. Kita punya apa yang di mata dunia dianggap sebagai kelainan. Romo juga punya kelainan, saya dulu nggak pede dengan rambut saya. Ini rambut ini memutih dalam usia sangat muda. Kalau sekarang sih mungkin kayak apa ya, George Clooney obesitas. Rambutnya putih semua. Sekarang sih agak rata ya, tapi dulu bontang-bonteng. Kayak sapi. Jadi di sini hitam, di sini beruban, di sini hitam, di sini beruban, di sini hitam, di sini beruban. Mana parahnya, sio saya tuh sio sapi. Jadi betul-betul badan sudah kayak sapi. Rambut kepala juga bontang-bonteng hitam putih seperti sapi. Jadi saya dulu agak nggak pede dengan rambut ini. Lalu saya cat, saya aneh-aneh. Tapi kan lama-lama bosen juga ya. Dicat hitam, nanti setelah minggu pertama jadi kekuning-kuningan. Waduh, itu saya bukan lagi mirip sapi, saya mirip orang hutan lama-lama saya pikir. Jadi saya memutuskan untuk tidak dicat. Dan apa yang terjadi, rupa-rupanya ketika saya tabisan, ketika kepala saya diurapi oleh Bapak Uskup, untuk satu hal yang mengejutkan, tiba-tiba semuanya putih. Semuanya jadi rata, saya juga heran. Wow, luar biasa ya tangan Bapak Uskup ini ya, bisa membuat yang hitam memutih. Dan sejak saat itu saya mengatakan, oke, Tuhan, kau mau apa dengan rambut putihku? Dengan cacat genetikaku, apa yang ingin kau buat Tuhan? Dan rupanya rambut putih ini berguna sekali ya. Saya sebagai imam muda ditempatkan di daerah yang terpencil, yang sulit, dan karunia rambut putih ini ternyata menambah wibawa. Minimal preman-preman lokal tidak mengganggu saya.
Jadi apa? Saya melihat ada berkatnya. Dan sekarang saya gampang sekali dikenali dari kejauhan. Orang akan mengenali, Romo Koko, Romo Koko. Waduh, luar biasa. Apa yang mau Romo katakan? Mungkin di mata dunia kau punya banyak kekurangan. Mungkin di mata dunia kau punya banyak cacat. Mungkin di mata dunia kita dianggap tidak berdaya, lemah. Tapi sekali lagi, bukan tampilan fisikmu yang penting. Bukan kelengkapan organ tubuhmu yang penting. Tapi yang paling penting adalah caramu merespon itu dengan karunia sukacita, karunia kerendahan hati, karunia kebahagiaan, karunia yang mengatakan dalam Yesus semua mungkin. Itu ya. Jadi kekurangan tidak boleh mengurangi sukacitamu. Cacatmu tidak boleh menghilangkan tawamu. Apapun yang terjadi dengan apa yang dunia anggap kurang dalam hidupmu, ingat di mata Tuhan kau dirancang yang paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Romo katakan berkali-kali, aku dan engkau diciptakan untuk hal-hal yang indah, kudus, dan mulia. Aku diciptakan untuk hal-hal yang indah, kudus, dan mulia. Jadi ini poin pertama Romo dalam sesi pengajaran malam hari ini. Kekuranganmu tidak boleh mengekang dan tidak akan bisa mengekang karunia Roh Kudus itu. Jadi semakin engkau dicap kurang oleh dunia, asal engkau rendah hati dan mengatakan, ya aku kurang, ya aku tidak mampu, ya aku masih belum sempurna. Kalau kau cukup rendah hati katakan itu, dan kau minta Roh Kudus untuk mengubah kekuranganmu menjadi karunia-karunia, saya kok yakin dan percaya hidup itu tidak akan jadi tempat yang suram. Ya dan amin. Hidup tidak akan jadi tempat yang suram. Karena apa? Dunia nggak bisa merebut sukacitamu. Berapa banyak kita dihakimi berdasarkan penampilan kita? Berapa sering kita dihakimi oleh dunia karena kita tidak cukup kaya, tidak cukup pintar, tidak cukup ini, tidak cukup itu. Tapi bukan itu yang mendefinisikan siapa Anda. Yang mendefinisikan siapa Anda adalah roh yang di dalammu, yang melahirkan sukacita. Roh itu tidak bisa dikekang. Roh itu tidak bisa dikekang. Asal kau cukup rendah hati. Kita hening sejenak, kita resapkan kebenaran ini. Poin kedua yang Romo ingin katakan, karunia-karunia itu bisa kamu minta, teman-teman. Jadi kepada para muridnya, kita melihat Tuhan Yesus menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Mereka akan memegang ular beracun, tapi tidak akan mati dipatuk. Mereka akan minum racun maut, tapi mereka tidak akan mati. Semua karunia-karunia yang menyertai luar biasa itu juga bisa Anda latih, Anda minta. Jadi yang pertama, kalau karunia yang sejati yang pertama-tama adalah roh yang tinggal dalam dirimu, maka karunia-karunia tambahan, kalau itu karunia-karunia tambahan, seperti berbahasa roh, menyembuhkan orang sakit, bernubuat, semua itu Anda bisa minta, Anda bisa latih. Dan kita diberi, memang kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah untuk itu, berkali-kali. Romo merasa sangat bersyukur karena boleh mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang tidak bisa digambarkan daya sukacitanya itu ya. Sangat dalam, sangat menyentuh. Berkali-kali saya alami mujizat, melihat sendiri. Romo sering katakan tuh dalam pengajaran-pengajaran, yang sakit diurapi sembuh, yang terluka jiwanya didoakan pulih.
yang merasa tidak punya makna, ingin mengakhiri hidupnya. Dan ini sering sekali nih saya dapatkan kesaksian dari pesan di Instagram, pesan di YouTube, pesan di TikTok, di email, mengatakan, "Terima kasih Romo, saya tidak jadi bunuh diri." Wow, itu satu mujizat bagi saya. Dan Anda bisa buat itu, teman-teman. Anda boleh minta. Anda boleh minta supaya karunia. Kalau Rahner, salah seorang teolog Katolik yang luar biasa, Karl Rahner, seorang Romo Yesuit, Romo Rahner ini mengatakan, karunia itu terbagi menjadi dua. Karunia yang tidak terciptakan, namanya the uncreated grace, Holy Spirit, dia tidak diciptakan karena dia Allah. Dan ada yang namanya created grace, rahmat yang terciptakan. Kalau bahasa Romo, itu rahmat tambahan. Rahmat utama itu adalah Roh Kudus yang tidak terciptakan. Kalau yang satu lagi itu namanya rahmat, yang satu lagi itu namanya rahmat tidak terciptakan. Jadi ini Anda bisa minta yang kedua itu. Anda bisa minta rahmat yang diciptakan atau rahmat tambahan menurut Romo. Contohnya apa? Ya tadi Romo bilang kuasa untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, karunia untuk menjadi pemimpin, karunia untuk mewartakan. Tuhan memberimu begitu banyak talenta. Dan di dalam talenta itu Tuhan akan pakai satu atau dua talenta utama dalam dirimu supaya engkau membangun tubuh Kristus. Jadi kalau karunia tambahan itu diberikan, tujuannya cuma satu loh, ingat loh. Bukan buat ego, bukan buat dirimu, tapi untuk siapa? Untuk kebangunan jemaat. Itu Santo Paulus katakan jelas ini. Semua karunia roh diberikan untuk kebangunan jemaat. Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh, selalu nanti ada orang yang diberi karunia untuk mengerti bahasa roh. Tujuannya apa? Untuk membangun jemaat. Kalau Anda pernah retret di Tumpang atau di Cikanyere bersama tim Frater Romo CSE, Suster-Suster Putri Karmel, pasti Anda sangat familiar bagaimana ketika mereka bersenandung dalam bahasa lidah, selalu nanti ada satu suster, satu frater, satu romo, atau beberapa dari mereka, mereka bisa mengerti apa yang roh katakan. Isn't it amazing? Jadi ini salah satu salah satu ciri bahwa roh tambahan tadi, karunia tambahan itu selalu digunakan untuk kebangunan jemaat. Oke? Jadi jangan ragu, teman-teman, kalau kau punya talenta dan kau merasa roh yang di dalammu yang membuatmu tidak bisa tidak untuk mengasihi Yesus dan mewartakan kasih-Nya, dia mendorongmu untuk terlibat dalam pelayanan, jangan takut. Manfaatkan. Minta karunia keberanian. Ayo, pergi. Pergi keluar. Layani orang-orang yang membutuhkan dirimu. Supaya apa? Supaya orang melihat kebaikanmu dan memuji Bapamu yang di surga. Amin. Maka kalau Anda seorang Kristiani yang begitu saleh, ikut doa ini, ikut doa itu, tapi Anda tidak cukup terlibat dalam pelayanan padahal Anda diberi talenta, kecuali memang misalnya Anda sudah sepuh, Anda sudah ada usia, Anda banyak keterbatasan, maka pelayanan Anda adalah pelayanan doa untuk keluarga. Tapi kalau Anda penuh dengan talenta, badan sehat, kuat, semangat, saya selalu ingat iklan susu. Kuat, sehat, semangat. Kalau Anda kuat, sehat, semangat, pergi dong pelayanan. Pergi pelayanan. Manfaatkan karunia itu untuk melayani. Amin. Manfaatkan karunia itu untuk mewartakan kebaikan Roh Kudus yang mengasihi engkau.
Apa pelayananmu untuk jemaat? Apa pelayananmu untuk keluargamu? Apa pelayananmu untuk tetangga? Ya mungkin tidak menyenangkan itu. Apa pelayananmu? Oke, apa pelayananmu? Saya pikir kita harus mulai bertanya pada diri kita. Tentu saja tidak boleh juga jatuh dalam pemikiran bahwa I have to do this, I have to do that. Romo sempat mengatakan kemarin kan, bahwa kalau kita melayani, itu pertama-tama bukan soal do atau kerjakan ini, kerjakan itu, ikut ini, ikut itu. No. Bukan hanya doing, tapi being. Itu poin yang lain. Saya pikir kalau kita sungguh ingin memanfaatkan karunia yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita, Anda harus mulai bergeser. Karena pelayanan pertama-tama bukan doing, tapi being. Bukan hanya tentang melakukan ini, melakukan itu, tapi menjadi. Menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti yang dituntut oleh Roh Kudus. Percuma kalau kita hanya do, tapi being kita, ada kita tidak berubah. Kita tidak bisa menjadi being Christ-like. Being like what the Holy Spirit demands us to do. Jadi pertama-tama, teman-teman, ingat bahwa kekuatan Roh Kudus itu transformatif. Dia tidak menuntutmu untuk buat ini, buat itu, ikut pelayanan ini, ikut pelayanan itu. Bukan. Itu bolehlah yang kesekian. Tapi ingat, karunia pertama yang dia berikan itu karunia transformasi. Engkau akan diubah untuk menjadi lebih dekat, menjadi lebih serupa dengan Kristus. 3 poin yang kita pelajari malam hari ini. Ini sudah mendekati jam 10 seperti biasa ya. Yang pertama, tadi kita lihat bahwa kekuranganmu tidak akan bisa mengekang karunia Roh di dalam hatimu. Asalkan engkau rendah hati, engkau berserah pada Allah Roh Kudus, Dia akan menjadikan hidupmu itu penuh sukacita. Kita akan dengan enteng menertawakan kehidupan kita yang penuh dengan cacat dan kelemahan. Terima kasih Aurel. Kalau engkau mendengarkan ini, Romo sangat terinspirasi dari caramu menertawakan hidup. Keceriaanmu senantiasa, Aurel anakku. Yang tadi saya katakan, tingginya tidak sampai semeter, tapi dia dengan begitu penuh semangat menunjukkan bahwa dia calon mempelai Kristus. Anak ini masih kelas 2 SMA, dia mengidap dwarfism, jadi badannya pendek, tapi dia ingin sekali dia menjadi seorang suster. Saya harap nanti kongregasi yang menerimanya selepas dia lulus akan berbahagia. Jadi itu, kekuranganmu apapun itu, fisik, psikologis, kekurangan dalam berelasi, kekurangan uang, itu tidak akan mengekang engkau selama engkau berakar dalam Roh Kudus. Berakar dalam Roh Kudus. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, kita tadi juga sudah mengatakan bahwa kita pasti punya talenta. Apapun yang kita miliki, talenta itu adalah lahan di mana kita bisa meminta karunia yang diciptakan atau the created grace. Rahmat yang tercipta, artinya rahmat tambahan. Apa itu? Bernubuat, berbahasa roh, Anda bisa menyembuhkan orang sakit, Anda bisa mendoakan, Anda punya karunia kepemimpinan sebagai keluarga. Hai para suami, dengar. Minta rahmat supaya kau jadi gembala bagi keluargamu. Banyak sekali laki-laki
yang tidak fungsional dalam keluarganya. Banyak sekali pria Katolik yang tidak fungsional. Dia seorang suami yang sudah diberkati, diikat, disucikan dengan sakramen perkawinan, tapi tidak fungsional untuk banyak hal. Dia malas bekerja, dia mengandalkan istrinya saja, dan para suami rata-rata ingin me time, me time, me time. Dia tidak bisa membahagiakan istrinya juga dalam relasi seksual, dia egois. Jadi ada banyak sekali para pria Katolik yang harus meminta karunia ini. Karunia menjadi gembala atas keluarga. Pegang dong tongkat kegembalaanmu dengan kebijaksanaan. Pegang dong. Pegang, reclaiming lagi rahmat kegembalaan yang sudah Tuhan berikan padamu, supaya engkau jadi pria-pria yang fungsional. Seringkali kita mendengar itu ya, disfungsi-disfungsi itu selalu dikaitkan dengan stamina di tempat tidur para pria itu. Padahal begitu banyak pria yang disfungsional di bidang-bidang lainnya. Secara spiritual dia tidak pernah menjadi imam untuk istri dan anak-anaknya. Secara rohani dia tidak cukup matang untuk menghadapi tekanan-tekanan hidup, sehingga dia harus ngelendot terus ke mamanya. Sehingga istrinya bingung, ini dia nikah dengan siapa? Dia ngelendotnya kemana? Please, untuk Anda para bapak, para ayah dan para suami yang sudah dikuduskan, tulis, ketik malam ini, Tuhan, jadikan aku gembala. Aku minta karunia kegembalaan bagi keluargaku. Nah, ini bapak-bapak ini, level maskulinitas kita secara biologis tentu akan turun. Nah, itu saya alami juga sekarang. Jelang kepala 4 itu nanti terus turun itu secara biologis. Tapi kalau engkau sungguh melatih dirimu, melatih jiwamu, melatih akal sehatmu, melatih semangatmu untuk berserah di dalam Roh Kudus, dan kau minta, katakan verbal, kau minta, Tuhan aku minta verbal, bukan hanya dalam hati. Tuhan aku minta supaya aku boleh jadi gembala bagi keluargaku, Anda tidak akan gampang oleng. Dan anak-anakmu akan lebih sopan, lebih patuh, lebih taat kepadamu. Betapa banyak bapak-bapak yang sekarang tidak lagi dihormati oleh anaknya. Ini Romo jadi saksi betapa banyak anak-anak bergulat, dia punya bapak, tapi dia tidak punya ayah. You know what I mean? Tiap laki-laki itu bisa jadi bapak. Selama ada pasangannya, dia bisa jadi bapak. Tapi belum tentu bisa jadi ayah. Belum tentu bisa jadi daddy. Maka untuk Anda, para pria Kristiani, listen to me. Minta karunia kegembalaan itu, reclaiming lagi. Bapa Surgawi, aku mohon kepadamu, berikan aku karunia Roh Kudus, karunia kegembalaan dalam keluargaku. Ini soal lain, tapi saya harus katakan ya, Anda tahu ada fenomena sekarang ini, ada fenomena yang cukup aneh. Cukup aneh kenapa Romo? Karena ada fenomena bapak-bapak yang sudah menikah, sudah memiliki anak, lalu terjerat dalam hubungan sejenis. Dan ini berkali-kali terjadi. Dalam konsultasi para imam di paroki, semakin ditemukan gejala ini. Jadi lihatlah, bahkan yang sudah punya istri, punya anak sekian lama, itu bisa cari jalan yang lain, jalan belakang. Gila itu, gila. Karena apa? Karena tadi akarnya dia nggak punya roh kegembalaan. Akibatnya karena dia tidak punya roh kegembalaan, domba-domba yang dipercayakan padanya, partner yang dipercayakan kepadanya hilang respect.
Para istri, kalau engkau tidak cukup sayang pada suami, kalau engkau tidak cukup menunjukkan hormatmu pada suami, waduh, itu dia akan sulit untuk minta karunia kegembalaan. Hubungan Anda dengan suami kalau istri menjadi sangat dominan, itu bagaikan apa? Bagaikan, apa ya, bagaikan macan dengan calon mangsanya. Mungkin saya agak ekstrim, tapi ada benarnya. Betapa banyak suami-suami takut istri sekarang ini ya. Suami-suami ingat tugasmu bukan ternak teri. Banyak suami-suami sekarang fungsinya dalam keluarga hanya ternak teri. Tahu ternak teri? Antar anak, antar istri. Anda Anda harus fungsional dalam banyak hal, juga dalam level spiritual dan dalam level emosional. Oke? Jangan ternak teri saja. Antar anak, antar istri. Ya, Tuhan memberkati ya. Saya pikir ini poin-poin yang kita bersama-sama bisa renungkan. Itu kasih, betul. Itu kasih juga antar anak, antar istri itu kasih juga. Tapi kalau kita jatuh hanya pada kedangkalan, oh saya fungsinya hanya untuk antar anak, antar istri kok, tidak lebih dari itu. Waduh, nanti roh kegembalaan Anda akan dipertanyakan itu. Akan terasa, oke? Kegembalaanmu itu melayani, memimpin, dan menguduskan. Tuhan memberkati Anda, saudari-saudaraku. Mari kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu Q&A. Saya punya waktu 5 menit mungkin ya. Udah jam 10 lewat. Karena kita tadi mulainya agak telat. It's fine. Yuk kita kita tulis ya pertanyaan-pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan? Romo, kalau pensiunan nggak apa-apa ya Romo, ternak teri. Nggak apa-apa Pak Edi, tidak apa. Itu satu bentuk pelayanan yang sudah maksimal. Saya tadi katakan ternak teri itu antar anak, antar istri, itu bukan untuk mengecilkan peran suami atau peran ayah. Bukan, itu tanda kasih kok, tanda kasih. Tapi seringkali banyak usia-usia produktif itu, kalau di rumah itu ngegame terus itu loh. Itu yang saya katakan. Kalau enggak nanti dia terikat dengan judi online terus. Dia tidak cukup mau bekerja. Ada orang yang merasa bahwa dengan mengantar anak, mengantar istri, lalu tugasnya cukup di sana. Dia tidak bisa membahagiakan istrinya dengan baik. Nah ini laki-laki egois yang kadang-kadang mempunyai image bahwa antar anak, antar istri itu adalah tugas yang paling tinggi. Nah itu keliru juga itu. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya. Romo, saya sedang meminta karunia discernment untuk keluarga. Discernment itu pembedaan roh. Romo, saya sedang meminta karunia pembedaan roh untuk keluarga dan pekerjaan. Mungkin dia ingin memilah apa yang baik bagi anaknya di masa depan. Pekerjaan apa yang cocok untuk dirinya. Kan dalam keputusan di keluarga kita sering kali menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, bukan? Pada saat kita masuk ke tahap hidup yang baru, anak mau kuliah, anak mau kerja, atau istri mau tetap tinggal di rumah, atau wanita karir. Oh, ada begitu banyak pertimbangan. Maka bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya adalah semakin Anda harus masuk dalam keheningan. Semakin Anda harus laku tapa. Laku tapa itu apa saja? Meditasi, kitab suci, puasa, dan Anda punya bentuk devosi pribadi setiap hari Anda lakukan. Oke? Jadi, Anda bisa buat selain puasa misalnya devosi rosario, Anda lakukan itu. Atau kalau saya punya devosi untuk Koronka, jam kerahiman, Anda bisa lakukan itu.
Jadi semakin Anda harus hening. Dan kalau itu menyangkut anggota keluarga, ajak mereka berdoa bersama dalam keluarga. Baca kitab suci bersama-sama, lalu mulai sharing. Sharing kitab suci itu tidak serumit yang Anda bayangkan, teman-teman. Maka kita butuh para pria yang fungsional untuk jadi leader, sharing kitab suci di rumah. Oke? Jadi silahkan Anda buka kitab suci. Gimana ya kalau Papa baca perikopa ini, kok Papa kesentil di sini ya, kamu gimana? Anda relate-kan dengan, Anda kaitkan dengan hidup sehari-hari. Terutama dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang harus Anda jawab. Jadi laku tapa, meditasi, puasa, meditasi kitab suci, kemudian sharing, Bible sharing dalam keluarga itu akan sangat membantu Anda untuk membedakan roh. Apa yang Tuhan mau ya? Semoga menjawab. Dan yang paling penting kalau Anda punya sahabat, kenalan, keluarga lain, keluarga Kristiani yang lain, Anda bisa tanya pada mereka. Jadi bertanya itu salah satu bentuk kerendahan hati yang melahirkan kebijaksanaan. Oke. Tuhan memberkatimu. Romo, bagaimana caranya agar tidak putus asa saat tidak kunjung dapat kerja dan jodoh pada saat usia saya menginjak 40-an? Stay positive. Setidaknya ketika engkau berelasi dengan orang lain, engkau harus sadar bahwa keberadaanmu saat ini yang belum dapat kerja, belum dapat pasangan, itu bukan kutukan. Itu mungkin satu fase dari hidupmu yang adalah apa? Yang bukan salah orang lain juga, jadi stop blaming others. Saya seringkali agak terganggu apabila orang konseling datang menceritakan masalahnya, tapi dia menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi di luar dirinya. Well, mungkin ada benarnya, tapi ya seringkali lebih banyak kelirunya. Kadang-kadang apa yang Anda alami sekarang ini adalah hasil dari keputusan-keputusan sebelumnya. Maka tinggal dikoreksi, kalau bisa dikoreksi, dikoreksi. Apa kira-kira sebabnya saya tidak dapat kerja? Apakah saya apakah saya memang harus bekerja pada orang lain ataukah saya memang harus menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan passion-ku? Itu juga satu hal. Jadi sekali lagi kalau Anda discernment seperti tadi Romo bilang sebelumnya dan Anda imbangi dengan refleksi diri yang lebih mendalam, Anda bisa membuat koreksi-koreksi atas pilihan-pilihan hidup yang keliru. Jadi Anda tidak harus tenggelam dalam depresi, putus asa. Be rational. Perbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Yang tidak bisa diperbaiki, minta tolong orang lain. Jangan sungkan, jangan ragu untuk minta tolong. Oke? Tuhan memberkatimu, gadis pemimpi. Adakah yang lain pertanyaannya? Romo, saya suka melayani, tapi seringkali saya takut melayani. Saya takut untuk mulai. Ya, saya sangat bisa mengerti. Banyak orang yang rindu melayani, tapi nggak jadi melayani dalam komunitas. Ini yang Romo bilang tadi, do something itu ya. Karena apa? Karena ketika dia baru mulai untuk melayani, reaksi dari komunitas tempat dia melayani mungkin negatif. Mungkin ada resistensi. Mungkin yang dia idam-idamkan tentang pelayanan itu adalah, wow, ini kumpulan orang kudus, ini kumpulan orang-orang suci, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang ke gereja sampai jengking-jengking. Tapi aku dapatkan justru adalah kumpulan orang yang suka gibah, orang yang suka gosip, orang yang mudah tersinggung. Ini kumpulan orang-orang terluka ternyata. Lalu orang trauma untuk mulai melayani. Maka untuk Anda yang trauma dengan kondisi yang kurang ideal yang Anda jumpai dalam pelayanan,
Ingatlah untuk setia, berkomitmen. Ingatlah untuk tetap menjaga boundary, menjaga batas, supaya apa yang negatif tidak masuk pada Anda. Ingatlah bahwa kita gereja ini kumpulan gandum dan ilalang pada saat yang bersamaan. Ingatlah bahwa tidak ada orang yang sempurna. Oke? Tuhan memberkatimu. Wow, saya membaca Anda butuh banyak sekali, ada yang minta doa, ada yang pertanyaan-pertanyaan yang nggak cocok sama temanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi saya pikir cukup ya, jam 10 lewat lebih, jam 10 lewat sedikit, kita doa. Ada pertanyaan menarik ini. Romo, apakah setelah novena Roh Kudus ini, Romo masih tetap bikin live seperti ini? Saya kurang tahu. Anda gimana? It depends on you. Anda merasa ini cukup membantu? Tulis jawabannya. Apakah Anda ingin kita rutin ketemu? Selama ini Romo kalau ketemu live itu hanya bisa kalau sedang tidak rapat atau sedang tidak ada pertemuan di malam hari. Atau kalau tidak pelayanan. Oh ya, by the way, besok malam saya ada tugas untuk mendoakan banyak orang. Jadi saya nggak tahu entah besok malam atau yang akan memimpin novena nanti renungan Romo sampaikan, Romo upload duluan ya. Jadi tetap jam 9. Walaupun tidak live, tapi Romo akan tayang premier. Romo akan upload videonya untuk hari Sabtu karena Romo ada KRK penyembuhan bersama Romo Steve di Ciputra World kalau tidak salah ya, di Surabaya. Oh ya, sangat membantu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nanti saya coba cari waktu yang rutin ya. Ya, Anda bisa buka juga pengajaran para Romo hebat yang lain. Idola saya Romo Yosef Bible Learning itu wow. Orang yang sangat humble, orang yang sangat rendah hati, yang inspiratif dan sangat mendalam hidup beliau. Jadi kalau Anda lama tidak melihat video saya, segera buka Bible Learning with Father Joseph, itu ada di kanal YouTube-nya ya. Saya sangat recommend beliau. I personally met him and he is so humble. Dia sangat rendah hati dan membantu banyak orang. Gitu ya. Ya dirutinkan ya, saya usahakan ya. Saya coba untuk dirutinkan. Oke? Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, saya percaya bahwa kasih-Mu lah yang membuat kami berjumpa malam ini di ruang digital. Kami yakin dan percaya Engkau akan jamah mereka yang mengikuti siaran langsung dan siaran tundanya. Kami yakin dan percaya lebih lagi bahwa kelemahan kami tidak dapat mengekang daya roh itu yang mengguncang kami dari dalam untuk bersaksi tentang kebaikan Yesus. Maka jadikan hidup kami penuh, utuh, hanya dalam Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Jamalah hati umat-Mu yang berkumpul, yang mendengarkan kami. Semoga pewartaan malam hari ini berbuah manis untuk hidup anak-anak-Mu, demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita diberkati, dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.